Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Putri, NIM 192-052-41001. Nama saya Restu Budianti, NIM 19205241007. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Setiawan. Nomor induk mahasiswa 19205241020. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Pernikahan terjemahan dari dua kata, yaitu nakaha dan zawaja. Nakaha yang berarti berkumpul, perkumpulan atau persetubuhan. Sedangkan zawaja secara istilah adalah pasangan. Jadi, apa itu pernikahan? Apa itu perkawinan? Pernikahan adalah ungkapan akad yang mengandung ketentuan hukum untuk memperbolehkan suami bersetubuh dengan seorang wanita yang dinikahinya. Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan untuk memenuhi naluri ini, Allah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan. Yang kedua, memperoleh keturunan yang sah. Masyarakat diharapkan dapat melestarikan kehidupan umat manusia sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Lalu yang ketiga, menjalin rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dari cinta dan kasih sayang akan mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu yang keempat, menjaga kehormatan. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Yang kelima, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan bukanlah atas dasar materi, kecantikan, dan jabatan. Jika pernikahan didasari atas materi, kecantikan, dan jabatan, maka pernikahan tersebut akan hancur. Mengapa? Bukankah semua itu akan bisa hilang dan berkurang? Jadi, kalau menikahi seseorang karena materi, cintanya pun akan berkurang saat pasangannya kesulitan materi atau jatuh miskin. Yang kedua, jika kita menikah berdasarkan jabatan, maka jabatan tersebut bisa hilang dan berakhir. Begitu pula dengan pernikahan juga bisa berakhir. Yang ketiga, wanita tentu saja akan memudar kecantikannya. Jadi, dorongan pernikahan atas dasar kecantikan, pastilah seseorang laki-laki tersebut jika sudah melihat seorang istrinya sudah tidak cantik lagi, kemungkinan akan mencari yang lebih cantik lagi. Namun berbeda jika pernikahan dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pastilah pernikahan akan langgeng karena yang diharap adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci perkawinan. Yang pertama, mendapat ketenangan hidup. Ketenangan hidup dapat diperoleh melalui pernikahan. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan akan bisa melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh Islam. Yang kedua, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Pernikahan akan berfungsi bagi suami atau istri menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan, karena dengan begitu menikah akan menundukkan pandangan mata dan kehormatan. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan. Mempunyai keturunan merupakan naluri setiap manusia yang melakukan pernikahan, dan Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menganjurkan bahwa memilih pasangan yang subur yang akan memberikan banyak keturunan. Dasar hukum pernikahan.
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh dan diakui oleh agama maupun secara hukum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Yang kedua, hadis. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa beliau bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak menjalankan sunnahku, maka dia bukan umatku. Yang ketiga, dalam UU atau Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama serta kepercayaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip pernikahan. Ada beberapa prinsip dalam pernikahan yang harus dipegang oleh pasangan dalam membina hubungan rumah tangga. Yakni yang pertama, prinsip kebebasan memilih. Prinsip kebebasan memilih, setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih pasangannya selama tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Yang kedua, prinsip musyawarah dan demokrasi. Prinsip musyawarah artinya segala aspek dalam kehidupan rumah tangga harus diselesaikan dan diputuskan secara musyawarah antara suami dan istri. Sedangkan prinsip demokrasi artinya bahwa antara suami dan istri harus saling terbuka dan menerima pendapat pasangannya. Prinsip yang ketiga adalah menghindari kekerasan. Prinsip dalam berumah tangga adalah menghindari kekerasan baik itu psikis maupun fisik. Yang keempat, prinsip hubungan yang sejajar. Pada prinsip ini, istri adalah mitra suami. Yang kelima, prinsip keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah secara proporsional. Keadilan di sini bisa dapat dalam hal kesempatan mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadilan dalam membagi tugas, dalam mengurus rumah, dan keadilan yang lainnya. Yang keenam, prinsip mawadah. Prinsip ini menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima pasangan dengan apa adanya. Yang ketujuh, prinsip rahmah. Saling mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam rangka memberikan kebaikan pada pasangannya, saling melengkapi, serta menolak segala hal yang dapat mengganggu hubungan keduanya. Yang kedelapan adalah prinsip amanah atau tanggung jawab. Prinsip ini harus menjadi bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan karena dalam menjalankan hubungan di antara suami dan istri itu dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya. Dan prinsip yang kesembilan adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf dalam membina hubungan atas dasar kebaikan dan saling memahami. Rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Syarat sah nikah. 1. Antara suami istri tidak ada hubungan nasab. 2. Sihat ijab qabul tidak dibatasi waktu. 3. Adanya persaksian. 4. Tidak ada paksaan. 5. Ada kejelasan calon suami istri. 6. Tidak sedang ihram. 7. Ada mahar. 8. Tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai. 9. Tidak sedang menderita penyakit kronis. 10. Adanya wali. Faktor penghalang selama-lamanya terjadinya pernikahan. 1. Antara suami istri masih memiliki hubungan nasab. 2. Antara suami istri mempunyai hubungan persusuan. 3. Antara suami istri mempunyai hubungan semenda atau perkawinan.
Faktor penghalang sementara terjadinya pernikahan. 1. Calon istri masih menjalani ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki lain. 2. Memadukan dua orang perempuan yang sedarah dalam hal seseorang suami memiliki istri lebih dari satu. 3. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang menjalani masa iddah. 4. Perempuan yang ditalak 3 kali. 5. Kedua calon mempelai tidak sedang dalam keadaan ihram. 6. Khusus untuk calon mempelai laki-laki tidak beristrikan lebih dari 4 orang. A. Konsep wali dan mahar sebelum dan sesudah Islam. Wali adalah orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tasarruf tanpa tergantung orang lain. Sedangkan mahar bisa disebut juga dengan mihlah atau sadukot, yang artinya pemberian. Konsep perwalian merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah pernikahan. Keberadaan wali merupakan salah satu dari persyaratan legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Jumhur ulama menyepakati bahwa pernikahan dipandang tidak sah apabila tidak disertai oleh seorang wali. Konsep wali dan mahar sebelum Islam. Pada masa pra-Islam, wali berhak menentukan jodoh untuk anaknya. Laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai hak utama dalam pengambilan keputusan wilayah keluarga atau disebut perwalian. Sedangkan pada masa pra-Islam, mahar diartikan sebagai harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya. Dalam hal ini wajar apabila seorang suami mempunyai wewenang penuh terhadap istrinya untuk memperlakukan apa saja, menjadikan apa saja, termasuk kemungkinan menikahnya dengan pria lain. Konsep wali dan mahar dalam Islam. Wali dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu yang kebanyakan masih bodoh, tidak berpendidikan, dan tertinggal dalam segala bidang. Sedangkan mahar, yaitu pemberian sebagai tanda kesungguhan cinta kasih yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan diberikan secara sukarela, tidak mengharap imbalan. Jadi, mahar bukan diperuntukkan sebagai harga seorang perempuan sebagaimana yang dipahami pada masa pra-Islam. B. Praktik pernikahan sebelum dan sesudah Islam. Praktik pernikahan pra-Islam memiliki ciri-ciri: 1. Bersifat kontraktual. 2. Konsep perkawinan yang nilai ibadahnya tidak tampak. 3. Pernikahan dilangsungkan tidak dengan ketentuan syariat Islam. Contoh praktik pernikahan pra-Islam. 1. Perkawinan al-daizan, yaitu bentuk perkawinan yang menetapkan bahwa apabila suami dari seorang perempuan meninggal dunia, anaknya yang tertua berhak untuk mengawininya. Pernikahan ini sering juga disebut dengan al-mukti, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dengan istri bapaknya atau ibu tiri setelah bapaknya meninggal dunia. Yang kedua, pernikahan zawaj al-badal, yaitu seorang laki-laki dapat meminta laki-laki lain agar melepaskan istrinya untuk diperistri dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan istrinya untuk diperistri laki-laki tersebut. Yang ketiga, pernikahan zawaj al-sighar, yaitu perkawinan yang pengantin laki-lakinya memberikan anak atau saudara perempuan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang mengawinkannya dengan saudara perempuan laki-laki tersebut. Yang keempat, pernikahan zawaj al-istibda, yaitu seorang suami akan meminta istrinya untuk bersetubuh dengan laki-laki yang dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan
agar istri tersebut bisa hamil dan mengandung anaknya. Yang kelima, pernikahan al-zainah, yaitu bentuk perkawinan yang seorang laki-laki yang menikahi tawanan perang perempuan. Yang keenam, pernikahan mut'ah, yaitu bentuk perkawinan yang merendahkan martabat dan kehormatan perempuan yang terjadi hanya sebatas pemuasan nafsu tanpa ada nilai ibadah dan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Konsep pernikahan Islam memiliki ciri-ciri: 1. Menjunjung tinggi konsep kesetaraan. 2. Pelaksanaannya mengandung unsur ibadah. 3. Menjunjung tinggi konsep keadilan. Pernikahan bukan sekedar hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang mengandung unsur ibadah yang bertujuan menciptakan ketentraman dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam menunjukkan asas kesetaraan. Tidak seperti masa pra-Islam yang sangat tidak menghargai kaum perempuan. Islam justru sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Saya akan membahas mengenai kontroversi praktik pernikahan. Poligami. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami meskipun diperbolehkan dalam Islam, namun memunculkan banyak kontroversi. Beberapa tidak sepakat karena poligami menimbulkan kemadaratan bagi keluarga, terutama bagi anak dan istri-istri. Dampak negatif yang muncul, poligami ini tidak menimbulkan atau membuat keluarga itu sendiri tidak tercapai dalam tujuan keluarga, yakni keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para ulama fikih konvensional, yaitu para ulama 4 mazhab, mencatat bahwa Quran Surat An-Nisa ayat 3 adalah mendukung kebolehan poligami maksimal 4 orang. Poligami bisa dimaknai sebagai kebolehan atau bukan anjuran, apalagi sunnah, harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan keadaan masing-masing keluarga. Yang melatar belakangi turunnya Surat An-Nisa Surat 4 ayat 3, yakni kondisi umat Islam setelah perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan. Hal ini menyebabkan banyak sahabat yang mati syahid dan meninggalkan istri-istri dan anak-anaknya. Dalam surat An-Nisa ayat 3, ayat tersebut diwahyukan untuk memberi bimbingan bagi kaum muslimin. Yang kedua, bilangan 2, 3 atau 3 tercatat dalam ayat tersebut. Lalu daripada berbuat maksiat atau zina, lebih baik kita menghindari dengan setidaknya berpoligami untuk melindungi atau membantu, istilahnya seperti itu. Yang kedua, pernikahan siri. Nikah siri ini disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diketahui oleh masyarakat luar. Perbedaan nikah siri dengan pernikahan resmi, yakni kalau nikah siri itu tertutup, tidak ada akte nikahnya. Terus kalau yang resmi secara terbuka, ada akte nikah serta diakui dalam agama maupun hukum. Dampak negatif nikah siri karena tidak disesuaikan secara hukum, yakni hak istri untuk mendapatkan nafkah
lahir dan batin. Akte kelahiran anak tidak bisa diurus. Hak pengasuhan anak, hak waris istri, dan hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah. Pernikahan siri tersebut merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara atau sesuai dengan persyaratan Islam, namun tidak dicatatkan dalam pencatat nikah negara atau pegawai pencatat nikah. Secara hukum negara, pernikahan tersebut ilegal. Meski dianggap sah oleh Islam, tetapi merugikan pihak perempuan atau istri dan anak. Istri dan anak secara hukum tidak bisa menuntut hak hidup terhadap suami karena tidak memiliki bukti legal pernikahan. Yang berikutnya, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah, nikah kontrak, yakni disebutkan bahwa pernikahan dengan akad nikah menyebutkan batasan waktu berlangsungnya hubungan pernikahan. Pernikahan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena selain merendahkan derajat kaum wanita, juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, pernikahan sejenis. Laki dengan laki tidak boleh, perempuan dengan perempuan tidak boleh. Pernikahan sejenis yaitu pernikahan yang terjadi antara jenis kelamin sesama, misal laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Pernikahan itu diharamkan. Ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis, kitab fikih maupun hukum positif di Indonesia memberikan suatu penjelasan yang sama bahwa pernikahan adalah akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam membina hubungan rumah tangga. Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, KHI pasal 1, 2, 3 dan lain-lain. Tidak ada satu pasal atau ayat yang membolehkan pernikahan sejenis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kami mohon maaf. Created using Powtoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.